Selamat datang di kisah jarak yang mulai berbicara. Sebuah cerita tentang dua hati yang tetap saling menjaga. Meski jarak perlahan mengubah cara mereka memahami cinta. Sebelum masuk ke cerita kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kamu tidak tertinggal setiap bagian dari perjalanan Aksa dan Safa. Part 9 saat dia menjadi jawaban. Malam itu, layar laptop tetap menyala di depan Safa. Tetapi percakapan mereka tidak lagi seperti biasanya. Aksa masih ada di sana, duduk di meja belajarnya, hoodie abu-abu yang sama. Cahaya lampu meja menerangi sebagian wajahnya. Di sisi lain layar, Safa duduk dengan lutut ditekuk di kursinya. Jemari sesekali memainkan ujung lengan sweater. Tidak ada yang benar-benar salah dalam percakapan itu. Tidak ada suara tinggi, tidak ada pertengkaran. Namun justru itu yang terasa aneh. Besok jadwalmu padat? Tanya Safa pelan. Aksa mengangguk kecil. Lumayan. Ada presentasi pagi, terus lanjut diskusi kelompok. Kelompok yang sama? Yah, jawaban singkat lagi. Biasanya Aksa akan bercerita lebih panjang siapa yang terlambat, siapa yang membuat suasana kelas jadi kacau, bahkan hal-hal kecil yang tidak penting. Tapi malam ini, setiap jawaban seolah berhenti tepat setelah seperlunya. Safa mengangguk pelan. Ia menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya bertanya, sangat hati-hati. Mita juga satu kelompok. Ada jeda, bukan jeda panjang, tapi cukup untuk membuat Safa menyadarinya. Aksa menurunkan pandangan sesaat, lalu menjawab, "Ya, hanya satu kata. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada senyum kecil yang biasanya muncul untuk membuat suasana ringan." Safa sebenarnya ingin bertanya lagi tentang kenapa beberapa hari terakhir nama itu terasa semakin sering muncul meski tidak pernah disebut langsung. Tentang kenapa beberapa kali pesan Aksa datang lebih lambat saat malam. Padahal dulu justru malam adalah waktu terpanjang mereka berbicara. Namun kata-kata itu berhenti di tenggorokannya sendiri. Karena ia takut terdengar berlebihan. Takut terlihat seperti mulai tidak percaya. Capek? Tanya Aksa tiba-tiba. Safa tersenyum tipis, sedikit. Padahal yang terasa berat bukan tubuhnya. Di layar, Aksa mengusap wajahnya perlahan. Ia juga tampak lelah. Kalau capek, tidur aja dulu. Kalimat sederhana, tapi entah kenapa malam itu terdengar seperti penutup. Safa menatapnya beberapa detik. Biasanya, setelah kalimat seperti itu, mereka justru mencari topik lain agar panggilan tidak segera selesai. Namun malam ini tidak ada yang mencoba memperpanjang. Aksa, Safa ingin mengatakan sesuatu tentang perasaannya yang mulai tidak tenang. Tentang cara Aksa kini lebih sering terdengar jauh, bahkan saat wajahnya ada di depan layar. Tapi lagi-lagi ia mengurungkan niat. Gak apa-apa, Aksa hanya mengangguk. Di balik layar, suara hujan mulai terdengar tipis dari kamar Aksa. Sementara di tempat Safa, malam terasa sangat sunyi. Besok kabari ya, kata Sama akhirnya. Iya, jangan lupa makan. Kamu juga. Lalu lagi-lagi hening. Sampai akhirnya Aksa berkata pelan, "Kalau gitu, istirahat ya." Panggilan berakhir beberapa detik kemudian. Layar laptop berubah gelap, namun Safa tidak langsung menutupnya. Ia tetap duduk di sana, menatap pantulan wajahnya sendiri di layar hitam. Tangannya meraih ponsel. Tidak ada pesan baru. Ia membuka percakapan terakhir mereka. Beberapa minggu lalu, isi chat mereka masih penuh kalimat acak, foto makanan, keluhan tugas. Bahkan voice note tanpa alasan. Sekarang semuanya terasa lebih rapi, lebih singkat, lebih seperti dua orang yang sedang berusaha menjaga sesuatu, agar tidak benar-benar retak. Di kota lain, Aksa juga belum tidur. Ponselnya masih ada di tangan. Notifikasi grup tugas masuk bertubi-tubi. Salah satunya dari Mita. "Besok jangan lupa file revisinya dibawa ya." Aksa membaca sebentar lalu meletakkan ponselnya. Tatapannya kosong beberapa saat. Ia sadar Safa bertanya tadi bukan sekadar bertanya. Ia tahu ada sesuatu yang mulai berubah dan Safa ikut merasakannya. Masalahnya, Aksa sendiri belum tahu bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Apakah ini hanya lelah? Atau memang ada jarak yang diam-diam tumbuh lebih cepat dari yang mereka sadari? Malam berjalan pelan. Dua kota berbeda. Dua orang yang masih saling memikirkan. Namun untuk pertama kalinya,
Keduanya memilih diam lebih lama daripada biasanya. Dan kadang, diam seperti itulah yang justru paling sulit dijelaskan. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir part hari ini. Kalau kamu masih ingin tahu bagaimana jarak mengubah Aksa dan Safa, jangan lupa subscribe dan tunggu part berikutnya.